Halo, perkenalkan nama saya Christian Octavianus. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di komunikasi organisasi. Juga saya mengambil judul materi saya mengenai komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan. Sekarang kita masuk dalam pengertian suatu organisasi. Saya akan menjelaskan pengertian organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja secara struktur untuk mencapai tujuan bersama dengan pembagian tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi juga adalah suatu proses penyampaian pesan di dalam organisasi tersebut, baik antara individu maupun antar kelompok, untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada informasi. Nah, informasi ini untuk menyampaikan suatu kebijakan, tugas, dan aturan. Yang kedua itu ada koordinasi. Koordinasi ini untuk menyelaraskan kerjasama antar bagian. Dan yang ketiga itu ada motivasi, yang dimana motivasi ini sangat penting untuk mendorong semangat kerja antar anggota. Dan yang keempat itu ada pengendalian. Pengendalian ini untuk mengatur perilaku sesuai aturan. Nah, di dalam pekerjaan itu kan kita menjalankan suatu pekerjaan tersebut kan tidak hanya ya semena-mena kita gitu, pasti ada suatu aturan. Nah, kita mau nih menjalankan pekerjaan itu dengan baik, dengan teratur, tanpa menye-menye gitu, semau kita aja gitu sendiri. Dan yang kelima itu ada integrasi. Integrasi ini untuk membangun kerjasama antar sesama dan kebersamaan, untuk membangun kebersamaan. Nah, integrasi ini sangat penting ya, karena ya emang di dalam suatu pekerjaan itu kita harus saling terbuka, lebih humble lagi dengan teman-teman kita gitu. Dengan adanya kebersamaan dan kerjasama ini ya mungkin kita dapat terbantu gitu kan. Dengan mungkin kita lebih enjoy dalam menjalankan pekerjaan, lebih semangat gitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kinerja karyawan. Yang pertama itu karyawan diwajibkan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan target. Yang kedua itu hasil pekerjaan harus rapi dan sesuai dengan standar perusahaan. Nah, itu dia tadi, kayak misalkan kita mengerjakan pekerjaan kita ya harus sesuai dengan prosedur kantor yang diberikan gitu, nggak boleh sesuka hati kita. Kita mengerjakan pekerjaan kita ya udahlah, yang penting kelar lah dengan cara yang mungkin salah gitu, atau juga dengan cara yang lebih instan tapi ya banyak yang salah gitu. Yang ketiga itu ada karyawan itu harus mampu bekerja sama dengan tim tanpa konflik. Nah, itu tadi, kita juga harus membangun suatu kebersamaan supaya dapat menghindari suatu adanya kesalahpahaman, konflik internal maupun konflik yang lainnya juga. Dan juga kita bisa mampu mendorong teman kita untuk menjalankan suatu pekerjaannya dengan baik. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Di dalam perusahaan kan nggak mungkin hanya karyawan aja nih yang kurang baik atau nggak jelas gitu bahasa kasarnya dalam menjalankan suatu pekerjaan gitu. Pasti aja kan ada dari atasan ataupun dari suatu perusahaan itu sendiri yang mungkin kurang baik gitu. Dengan adanya suatu pemimpinan di perusahaan tersebut kan itu menjadi instruksi kerja yang nggak jelas gitu kan. Akibatnya ya karyawan mengerjakan tugas yang berbeda-beda dan hasilnya nggak sesuai target, ya sesuai kemauan dari karyawannya sendiri, ya karena emang pemimpinnya aja yang ngasih instruksi aja kurang jelas. Ya mungkin karyawannya ya mau kerja tapi sesuai dari diri kita sendiri, mau kerjainnya kayak gimana, yang penting ya kelar gitu. Namun dengan setelah pemimpin menjalankan rapat ya, itu bisa dapat mengupgrade komunikasi dan juga mengupgrade suatu pekerjaannya menjadi lebih baik. Yaitu tadi dengan adanya
rapat rutin kan kita bisa dapat mengetahui nih kekurangan kita dan kekurangan perusahaan, atasan kita kan. Nah, dengan adanya suatu rapat itu dapat membentuk komitmen baru untuk membangun suatu pekerjaan, menjalankan pekerjaan menjadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Komunikasi organisasi yang efektif sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Semakin baik komunikasi dalam suatu organisasi tersebut, maka semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Sekian dari saya, terima kasih.